Pertanyaan yang ketiga, Iya. bagaimana dengan mantan pendeta yang murtad? Apakah memang sebelumnya mereka bukan orang pilihan? Mantan. Saya baru mau ngomong begini di otak ini sudah Yahya Waloni, tapi dia sudah kayaknya sudah agak baik. Nah, Murtad. mantan pendeta yang murtad. Apakah dia? Kenapa? Apakah memang sebelumnya mereka bukan orang pilihan? Oke, kita bedah dulu ini ya. Mantan pendeta yang murtad ya. Maksud Anda murtad di sini dia tidak jadi pendeta lagi, dia sudah pindah ke agama lain dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari sudut hukum di negara kita, undang-undang aturan main, ya tidak ada masalah. Siapapun boleh memeluk agama manapun, ya terserah. Tapi karena ini adalah konteksnya Kristen, Anda juga bertanya kepada pendeta, maka saya menjawab begini, saudara-saudara. Bisa jadi yang pertama memang dia bukan orang pilihan, ya. Dia adalah orang-orang Kristen yang palsu. Tidak peduli kedudukan atau jabatannya di dalam gereja waktu dia menjadi Kristen. Dia mau pendeta kah? Dia mau pastor kah? Suster kah? Dia mau majelis kah? Penginjil kah? Tapi kalau memang dia bukan orang pilihan Allah, ada kemungkinan dia memang bisa tinggalkan Kristen. Dia tidak percaya lagi iman yang diajarkan di dalam Kristen bahwa Yesus adalah Allah yang jadi manusia, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran. Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sajalah orang bisa masuk surga. Dulu dia akui itu, tetapi kemudian dia tolak. Dia bilang, itu salah semua, sesat. Dia bisa pindah keluar dan bisa jadi dia bukan orang pilihan Allah. Apalagi kalau sampai mati, dengar ya, sampai dia mati dia tetap pada prinsip, dulu saya bilang Yesus Tuhan, tapi sekarang sampai mati Yesus bukan Tuhan, maka dia pasti mati dan pasti lanjut masuk neraka. Tetapi perlu Anda ketahui bahwa bicara tentang orang yang bukan orang pilihan Allah, itu tidak hanya ditandai oleh dia pindah agama. Tidak. Yang tetap di dalam Kristen pun, tapi tidak bertobat sama, saudara-saudara. Dengar, ini beta omong. Jangan Anda hanya bilang mereka yang mereka yang pindah agama seperti mantan pendeta, mantan rohaniwan. Mereka yang dalam gereja pun tapi tidak bertobat tetap masuk neraka. Dengar itu. Jangan Anda pikir, yang masuk neraka hanya yang pindah agama. Ketong yang masih Kristen tapi masih ceke mabok, minum mabok, selingkuh, bersina, tipu daya, korupsi, nota fiktif, kepahitan, percaya arwah-arwah, ya, masih percaya orang mati, sembah pohon, sembah segala macam, percaya setan buntiana, tuyul dan bayul, jini o jini, wewe gombel, dan semua setan yang ada di televisi swasta itu ya. Apalagi saya lihat kayak di bioskop-bioskop Indonesia ini kan paling suka film setan dan itu paling laku loh. Heran sekali. Kalau Anda tanya, banyak orang tanya, Bapak film setan di bioskop pergi nonton atau tidak? Kalau Anda tanya saya bilang tidak usah. Setan tuh lu tak usah nonton. Lu sana nonton saya banyak. Lu pi nonton lah, bikin masuk sampah di otak sa. Ya, lebih belajar Alkitab, ibadah. Gitu loh. Jadi Anda jangan bilang, mereka yang pindah agama atau keluar dari Kristen itulah orang tidak dipilih. Tunggu dulu. Kata siapa? Mereka yang dalam Kristen juga banyak yang tidak dipilih. Mau tahu ayat-ayatnya? Saya kasih tunjuk. Supaya saudara jangan pikir bilang yang pindah agama saja. Yang masih Kristen tapi hidup tidak bertobat tidak mungkin masuk surga. Tidak mungkin masuk surga kecuali dia bertobat. Ya, saya ini apa dulu? Saya tidak suka hanya bahas itu. Kita bahas itu harus jujur. Jangan hanya menyoroti yang di luar-luar sana. Aduh, jangan. Kita betul-betul perhatikan sampai dalam-dalam kita juga. Jangan hanya omong orang yang pindah agama, masih tetap Kristen tidak bertobat. Lihat model ini ya. Di dalam
Yudas 1 ayat 4. Perhatikan. Ini ayat tentang orang dalam gereja. Yudas di sini bukan Yudas Iskariot ya. Ini Yudas saudara Yakobus atau saudara tiri Tuhan Yesus Kristus. Dalam iman Protestan ini juga anak Ibu Maria, ya. Dia bilang begini, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Tapi mereka ada di tengah-tengah kamu. Mereka ada di dalam gereja, tapi ini ayat berkata, orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu dia. Dan kata menyangkal di sini mereka bukan menyangkal dengan kata-kata. Mereka menyangkal di sini artinya menyangkal dengan perbuatan. Kan ada jenis menyangkal seperti Petrus menyangkal, tapi ada juga jenis menyangkal dengan perbuatan. Nah, orang-orang ini mereka menyangkal Tuhan Yesus dengan perbuatan, seperti yang Paulus tulis kepada Titus dalam Titus 1 ayat 16. Mari saya tunjukkan ayatnya. Perhatikan. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Nah, ini banyak di dalam gereja. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saudara mengerti maksud saya? Atau maksud firman Allah ini? Mengaku mengenal Allah, hafal doa Bapa kami, ya. Hafal ayat-ayat, hafal pengakuan iman rasuli, hafal lagu-lagu rohani. Tapi aduh jahatnya luar biasa. Dia benci orang tuh bisa sampai mati. Dia, saya tidak akan kenal dia, saya benci dia. Kepahitan tidak bisa ampuni orang. Iri hati kuat. Tetangga beli mobil dia gosip kiri kanan. Dia tahu atau tidak, itu mobil tuang uang haram. Lu tahu dari mana? Lu ada bukti? Ya. Bersina terus, selingkuh terus, terikat film porno terus. Bahkan dia melakukan dosa sebagai kegemaran. Kalau ada Anda yang begitu, wah, Anda harus bertobat. Kalau Anda tidak bertobat, berarti Anda tuh sebenarnya orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Kalau Anda bertobat, ya mungkin Anda tidak. Bahkan saya pastikan Anda tidak. Kalau Anda bertobat dan berkata saya mau terima Yesus, saya mau bertobat sungguh-sungguh, wah, berarti Anda aman. Jadi menurut saya, buat penanya ya, karena Anda sudah tanya tapi saya sedikit kembangkan jawabannya seperti itu, bahwa yang lebih berbahaya sebenarnya bukan mereka yang pindah agama. Yang lebih berbahaya mereka yang masih dalam Kristen, tapi jahatnya minta ampun. Ini menurut saya jauh lebih berbahaya. Dan ini yang mengacaukan gereja. Apalagi kalau dia jadi pengurus gereja, aduh itu gereja hancur sudah. Makanya menurut saya pemimpin-pemimpin gereja harus perhatikan. Jangan ada pengurus gereja tuh penjahat, sombong, angkuh, penipu, pembunuh berdarah dingin atau apalah. Jangan ada dalam gereja, itu bahaya nanti. Jangan terlalu kasih ruang bagi mereka, bahaya. Ya, cari pengurus gereja tuh yang betul-betul cinta Tuhan. Jangan yang aneh-aneh, jangan. Apalagi dia orang-orang tampil di altar depan, apa segala macam. Itu harus bertobat sungguh-sungguh. Kalau tidak siap mundur, tidak ada masalah. Anda tidak mau Tuhan bisa pakai binatang. Jangankan orang, binatang juga Allah bisa pakai. Elia lapar tuh siapa yang kirim roti dan daging? Burung gagak. Iya kan? Yunus lari dari pelayanan, yang tangkap Yunus apa? Ikan besar. Binatang Tuhan bisa pakai kok manusia terlalu bertingkah. Lu pikir lu bertingkah sorga kekurangan stok? Salah. Keliru besar. Nah, jadi menurut saya yang lebih berbahaya justru mereka yang ada dalam gereja tapi jahat. Saudara, ini saya perlu ngomong ini. Ini pertanyaan tanya tentang orang yang pindah agama, tapi sebelum saya soroti mereka, saya kasih ingat kita yang di dalam gereja dulu. Jangan sampai kita di dalam gereja tapi terhilang. Ya. Saya contohkan, ada tidak di gereja perbuatan-perbuatan ini? Orang yang sudah Kristen, majelis atau pendeta, tapi kehidupannya model begini. Galatia 5 ayat 19 sampai seterusnya.
perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Ada tidak pelayan percabulan? Pendeta selingkuh, ada tidak? Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Ya, sudah bersina, bercabul, ya, bahkan ada pendeta bersina dengan jemaat, bukannya bertobat tapi pencitraan. Saya berharga. Kalau memang lu mau bertobat, lu umumkan, saya bersina dengan istri orang, tapi saya mau bertobat, tolong doakan saya. Nah, itu keren. Bukan lu pencitraan tiap-tiap hari, baru tipu orang, padahal jahatnya minta ampun. Ya, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu ada di gereja tidak? Kalau ada, perhatikan ayat ini. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Dulu masa lalu Paulus seperti itu. Tapi waktu Paulus tulis ini, dia sudah bertobat. Dia sudah jadi ciptaan baru. Dan Paulus bilang orang yang masih terikat dengan itu dikatakan bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya omong ada dasar. Jadi yang lebih bahaya justru ini. Dan yang berikut, masih pertanyaan yang sama. Kalaupun ada orang yang dia pindah agama, itu belum tentu dia bukan orang pilihan. Bisa jadi dia pindah agama karena memang dalam Kristen pun dia tidak bertobat. Lalu dia pindah gara-gara nikah atau gara-gara yang lain lah. Tapi kemudian dia seperti anak bungsu yang hilang. Dia sudah pergi jauh, tiba-tiba dia ingat, dia kembali. Tuhan terima dia atau tidak? Saya yakin Tuhan terima dia. Karena belum tentu dia bukan orang pilihan. Bisa jadi dia orang pilihan, tapi ada satu kisah di mana di Kristen juga dia tidak bertobat, akhirnya dia pindah agama. Setelah di agama luar satu momen, mungkin dengar khotbah lewat Facebook kah, YouTube kah. Makanya saya tidak mau patah semangat melayani melalui media. Karena bisa jadi orang yang sudah jauh, tiba-tiba dia geser-geser handphonenya, entah di YouTube atau Facebook atau TikTok atau Instagram. Lalu ada khotbah hamba-hamba Allah menyentuh dia. Lalu dia menangis, dia pulang kembali. Seperti anak bungsu yang hilang. Menurut saya, dia justru orang pilihan Allah. Ya. Begitu juga yang dalam gereja. Dalam gereja tidak bertobat, bukan orang pilihan. Tapi dalam gereja dia bertobat, tidak pakai acara pindah agama. Langsung kembali bertobat, sungguh-sungguh melayani. Itulah orang-orang pilihan Allah. Itu jawaban saya ya. Kiranya berkenan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Gembala